Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Surur dan saat ini saya adalah mahasiswa jurusan informatika di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dalam video ini, saya akan membahas analisis SWOT diri saya sendiri sebagai mahasiswa informatika. Bagi yang belum tahu, analisis SWOT adalah cara untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman dalam pengembangan diri. Sebagai mahasiswa informatika, kita harus selalu siap menghadapi tantangan di dunia teknologi yang terus berkembang. Nah, melalui analisis ini, saya ingin melihat kelebihan yang bisa saya manfaatkan, kelemahan yang harus saya perbaiki, peluang yang bisa saya ambil, dan ancaman yang harus saya hadapi. Langsung saja kita mulai. Poin yang pertama yaitu strength, kekuatan. Sebagai mahasiswa informatika, saya memiliki beberapa kekuatan yang bisa menjadi modal utama untuk berkembang di bidang teknologi. Yang pertama, kemampuan pemrograman. Saya memiliki dasar yang cukup dalam pemrograman. Saya menguasai dasar-dasar dari bahasa pemrograman seperti JavaScript dan PHP yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi dan web. Yang kedua, cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Cepat beradaptasi dalam teknologi baru, teknologi berkembang sangat cepat dan saya selalu berusaha mengikuti tren terbaru. Misalnya, saya tertarik mempelajari AI yang saat ini sedang berkembang pesat. Kemudian keterampilan problem solving. Dunia IT tidak lepas dari masalah yang harus diselesaikan. Saya terbiasa menghadapi bug atau error dalam coding dan mencari solusinya. Yang selanjutnya yaitu mandiri dan inisiatif dalam belajar. Sebagai mahasiswa informatika, saya tidak hanya mengandalkan materi dari dosen. Saya juga belajar dari YouTube, dokumentasi resmi, dan website tutorial yang ada. Selanjutnya, memahami dasar database dan jaringan. Saya memiliki pemahaman tentang pengelolaan basis data menggunakan MySQL serta dasar-dasar jaringan komputer. Jadi, inilah beberapa kekuatan yang saya miliki sebagai mahasiswa informatika. Namun, tentu saja saya juga memiliki kelemahan yang harus diperbaiki. Poin yang kedua untuk analisis SWOT diri saya sendiri yakni weakness, kelemahan. Di balik kelebihan saya, ada beberapa kelemahan yang perlu saya perbaiki. Kelemahan yang pertama yaitu kurang dalam manajemen waktu. Saya sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan aktivitas pribadi. Akibatnya, beberapa tugas sering selesai di menit-menit terakhir. Selanjutnya, kurang percaya diri dalam presentasi. Saya sering merasa gugup ketika harus mempresentasikan proyek atau ide di depan kelas. Ini menjadi tantangan bagi saya, karena dalam dunia kerja, kemampuan komunikasi sangat penting. Selanjutnya, kurangnya pengalaman di dunia industri. Saya menyadari bahwa saya belum memiliki banyak pengalaman dalam proyek nyata atau magang di perusahaan yang bisa menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan nanti. Karena itu, saya ingin mencari cara untuk mengatasi kelemahan ini agar bisa berkembang lebih baik di masa depan. Poin yang ketiga untuk
analisis SWOT diri saya sendiri, yaitu opportunity, peluang. Selain kekuatan dan kelemahan, ada banyak peluang yang bisa saya manfaatkan sebagai mahasiswa informatika. Peluang yang pertama yaitu banyaknya sumber belajar gratis. Saat ini banyak sekali platform online seperti YouTube, School, dan GitHub yang menyediakan materi belajar gratis. Saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian banyaknya lowongan magang dan remote work. Sekarang ini banyak perusahaan membuka program magang dan freelance untuk mahasiswa. Bahkan ada yang bisa dikerjakan secara remote. Ini menjadi peluang besar bagi saya untuk mendapatkan pengalaman industri. Selanjutnya permintaan tinggi. Permintaan tinggi di dunia kerja. Saat ini lulusan IT sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Dengan terus meningkatkan skill, saya bisa memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat saya. Yang terakhir yaitu dukungan kampus untuk pengembangan skill. Di kampus, saya bisa mengikuti seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pengalaman dan keterampilan saya. Dengan memanfaatkan peluang ini, saya bisa lebih siap menghadapi dunia kerja nanti. Namun, ada juga ancaman yang harus saya perhatikan. Poin yang terakhir untuk analisis SWOT tentang diri saya yakni threat, ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Banyak mahasiswa informatika lainnya yang juga memiliki skill tinggi, sehingga saya harus terus meningkatkan banyak mahasiswa informatika lainnya yang juga memiliki skill tinggi, sehingga saya harus terus meningkatkan kompetensi agar bisa bersaing di dunia kerja. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang cepat. Jika saya tidak terus belajar dan mengikuti tren teknologi, saya bisa tertinggal dari perkembangan industri. Kemudian kesulitan dalam membangun portofolio. Saat ini saya masih memiliki sedikit proyek yang bisa ditampilkan dalam portofolio. Sementara di dunia kerja, portofolio sangat penting untuk menunjukkan kemampuan saya. Kemudian burnout atau jenuh dengan coding. Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer bisa menyebabkan kelelahan dan kehilangan motivasi. Jadi kesimpulannya, dari analisis SWOT ini saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan yang bisa saya manfaatkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang bisa saya manfaatkan, serta tantangan yang harus saya hadapi. Jadi, langkah yang akan saya lakukan yaitu pertama, meningkatkan manajemen waktu dengan menggunakan teknik seperti to-do list. Yang kedua, mengembangkan soft skill seperti public speaking dan teamwork. Kemudian, mencari pengalaman magang atau proyek freelance untuk membangun portofolio. Dan mengikuti tren teknologi dengan membaca artikel terbaru dan mengikuti webinar. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat agar tidak burnout atau jenuh dengan coding. Dengan strategi ini, saya berharap bisa siap dalam menghadapi tantangan industri teknologi di masa depan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.